Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 4. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Afan Zaki sebagai pembaca pertama, dan yang kedua ada Sofi Anissa, yang ketiga Muhammad Luluin Maknun, dan yang terakhir ada Iqbal Ibnu Faris. Saya akan sedikit menjelaskan tentang revolusi dan proses kewirausahaan. Apa sih revolusi tentang kewirausahaan? Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, di mana dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Dengan lahirnya sebuah teknologi digital, saat ini pada era revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Revolusi industri, semua proses dilakukan secara sistem otomatisasi internet yang semakin berkembang pesat dan tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia, namun juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Proses kewirausahaan yang diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan, maka ada usaha untuk berpikir lebih kreatif dan lebih inovatif. Adapun model proses kewirausahaan yaitu proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Definisi kewirausahaan, wirausaha atau pengusaha. Kewirausahaan melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Wirausaha atau pengusaha sebagai orang yang memulai sesuatu usahanya, selanjutnya mengatur, mengelola, dan memikul resiko bisnis atau perusahaan, dan menikmati hasil dari apa yang diusahakannya pada sekarang. Dari prinsip kewirausahaan. Prinsip kewirausahaan merupakan pokok dasar berpikir yang mendorong lebih semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam memulai usahanya yang mengarah pada upaya menciptakan sesuatu yang baru. Adapun prinsip-prinsip kewirausahaan secara umum. Yang pertama, jangan takut gagal, semangat kreatif inovatif, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, sabar, ulet, cekatan, ambisius, peka terhadap pasar atau baca peluang pasar. Dan yang terakhir, mengenai prinsip wirausaha, memiliki jiwa wirausaha yang paling penting, memiliki produk atau jasa yang prospek, memanfaatkan kesempatan kecil, memiliki kekuatan
dari modal usahanya dan memiliki karakter yang kuat atau kokoh. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan di tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sofi Anissa. Proses kewirausahaan yang diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan, maka ada usaha untuk berpikir lebih kreatif dan lebih inovatif. Adapun model proses kewirausahaan yaitu proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Definisi kewirausahaan, wirausaha atau pengusaha. Kewirausahaan melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Wirausaha atau pengusaha sebagai orang yang memulai sesuatu usahanya, selanjutnya mengatur, mengelola, dan memikul resiko bisnis atau perusahaan, dan menikmati hasil dari apa yang diusahakannya pada sekarang. Dari prinsip kewirausahaan. Prinsip kewirausahaan merupakan pokok dasar berpikir yang mendorong lebih semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam memulai usahanya yang mengarah pada upaya menciptakan sesuatu yang baru. Adapun prinsip-prinsip kewirausahaan secara umum. Yang pertama, jangan takut gagal, semangat kreatif inovatif, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, sabar, cekatan, ambisius, peka terhadap pasar atau baca peluang pasar. Dan yang terakhir, mengenai prinsip wirausaha. Memiliki jiwa wirausaha yang paling penting, memiliki produk atau jasa yang prospek, memanfaatkan kesempatan kecil, memiliki kekuatan dari modal usahanya, dan memiliki karakter yang kuat atau kokoh. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan di tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sofi Anissa. Definisi kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Ciri-ciri dari kreativitas itu sendiri yaitu 1. Selalu menantang kebiasaan, tradisi, dan kebiasaan yang rutin. 2. Berpikir dalam dan merenungkan diri. 3. Berani bermain mental dan mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda. 4. Menyadari kemungkinan banyak jawaban daripada satu jawaban yang benar. 5. Melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk menuju kesuksesan. Inovasi sendiri yaitu proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru bersifat relatif. Relatif sendiri itu apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu yang merupakan lama bagi orang lain dalam konteks lain. Kesimpulan dari keduanya yaitu kreativitas merupakan langkah yang menuju inovasi yang terdiri dari
berbagai tahap yang berkaitan dengan produksi kebaruan dan ide yang bermanfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi yang bermanfaat dan implementasinya bagus. Undang-Undang tentang Wirausaha dan UMKM. Undang-Undang Kewirausahaan Nasional disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Pengesahan RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang merupakan hak inisiatif DPR merupakan komitmen dan kepedulian DPR, pemerintah, dan seluruh stakeholder terhadap usaha kecil dan UMKM dan merupakan pemenuhan tujuan bernegara. Dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93 dan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866 oleh Menkumham Andi Matalata pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Jenis pengusaha atau wirausaha: classic entrepreneur, serial entrepreneur, dan intrapreneur. Entrepreneur sendiri yaitu orang yang berani menciptakan peluang atau mendirikan usaha dan mengambil resiko tertentu untuk membuat suatu usaha sendiri. Wirausaha klasik atau classic entrepreneur adalah orang yang mengidentifikasi peluang usaha yang didasari dari gagasan atau ide yang inovatif dan bisa mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk meraih pasar. Wirausaha serial adalah orang yang memulai sebuah usaha, menjalankan dan memulai serta menjalankan usaha tambahan lainnya. Wirausaha serial adalah orang yang memulai sebuah usaha, menjalankan dan memulai serta menjalankan usaha tambahan lainnya. Entrepreneur adalah entrepreneur yang bukan sebagai pemilik usaha tetapi memiliki karakteristik sebagai seorang entrepreneur, yang artinya memiliki kreativitas, visi, dan berani menyampaikan idenya untuk mengembangkan produk atau layanan. Oleh Menkumham Andi Matalata pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Jenis pengusaha atau wirausaha: classic entrepreneur, serial entrepreneur, dan intrapreneur. Entrepreneur sendiri yaitu orang yang berani menciptakan peluang atau mendirikan usaha dan mengambil resiko tertentu untuk membuat suatu usaha sendiri. Wirausaha klasik atau classic entrepreneur adalah orang yang mengidentifikasi peluang usaha yang didasari dari gagasan atau ide yang inovatif dan bisa mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk meraih pasar. Wirausaha serial adalah orang yang memulai sebuah usaha, menjalankan dan memulai serta menjalankan usaha tambahan lainnya. Wirausaha serial adalah orang yang memulai sebuah usaha, menjalankan dan memulai serta menjalankan usaha tambahan lainnya. Entrepreneur adalah entrepreneur yang bukan sebagai pemilik usaha tetapi memiliki karakteristik sebagai seorang entrepreneur, yang artinya memiliki kreativitas, visi, dan berani menyampaikan idenya untuk mengembangkan produk atau layanan. Yang selanjutnya, faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan meliputi yang pertama, karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha atau hal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Yang pertama, jujur. Sikap ini penting dimiliki oleh seorang wirausaha
karena dengan sikap pengusaha yang jujur akan menimbulkan rasa kepercayaan dari konsumen kepada produk yang ia jual. Yang kedua, disiplin. Disiplin juga penting karena dengan mempunyai sikap disiplin, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Time is money. Waktu adalah uang. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kenapa wirausaha harus mempunyai sikap kreatif dan inovatif? Ya, karena dengan mempunyai sikap kreatif dan inovatif, wirausaha mampu untuk menciptakan hal baru sehingga mampu untuk bersaing dengan wirausaha yang lain. Yang keempat, berkomitmen tinggi. Seorang wirausaha harus mempunyai komitmen yang tinggi. Karena dalam perjalanan menuju wirausaha yang sukses, pengusaha yang sukses ini tidak gampang. Banyak tantangan dan resiko yang besar. Jika wirausaha sudah mempunyai komitmen yang tinggi, maka apapun rintangannya pasti akan tetap ia hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Poin kedua, internal locus of control. Definisi locus of control menurut Hierapa yaitu mengacu pada keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi adalah karena kendali dirinya, yaitu internal, atau di luar kendali dirinya, yaitu eksternal. Poin selanjutnya, faktor budaya. Ada banyak orang yang mempunyai inovasi namun tidak didukung oleh budaya suatu bangsa, dan itulah mengapa mereka tidak pernah bisa sukses. Selanjutnya, kondisi masyarakat. Tidak mudah untuk tidak menjadi bagian dari ras masyarakat. Pengusaha datang dengan ide mereka yang berbeda dan tidak selalu diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya, kompetensi wirausaha. Yang pertama, knowing your business, yaitu harus mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Yang kedua, knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Yang ketiga, having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang benar-benar terhadap usaha yang dilakukannya. Yang keempat, having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Yang kelima, managing finances effectively, yaitu memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Yang keenam, managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Yang ketujuh, managing people, yaitu kemampuan untuk mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Yang kedelapan, satisfying consumer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Yang kesembilan, knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat menganalisis SWOT dalam diri dan pesaingnya. Yang ke-10, copying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas. Yang selanjutnya,
apa yang membuat orang ingin menjadi pengusaha? What make people want to be an entrepreneur? Yang pertama, kebebasan dalam bekerja. Yang kedua, ingin memiliki waktu bersama keluarga. Kebebasan dalam bekerja sehingga seseorang wirausaha bisa memiliki banyak waktu untuk keluarga. Yang ketiga, tidak ada pilihan. Mungkin seorang ingin menjadi wirausaha karena lowongan pekerjaan sudah semakin sempit dan tidak ada. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang tersebut untuk menjadi seorang wirausaha. Yang keempat, suka tantangan. Ada juga orang yang ingin menjadi wirausaha karena suka dan ingin merasakan seperti apa rasanya tantangan menjadi seorang wirausaha. Yang kelima, ingin membantu banyak orang. Jelas dengan berwirausaha akan bisa membantu banyak orang dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan yang keenam, tidak suka diatur dan diperintah orang lain. Ada juga orang yang ingin menjadi seorang wirausaha karena tidak suka diatur dan diperintah oleh orang lain. Dengan menjadi wirausaha, kita yang mengatur diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan selanjutnya, keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, keuntungannya itu keuntungan usaha menjadi milik kita sendiri. Ya, karena usaha kita sendiri ya keuntungannya milik kita. Yang kedua, tidak diperintah orang lain. Menjadi wirausaha ya seperti itu. Hidup kita, panggung kita, jangan biarkan orang lain mengaturnya. Yang ketiga, berhak mengambil keputusan. Kita yang menentukan nasib usaha kita sendiri nantinya mau dibawa kemana. Yang keempat, dapat memilih usaha sendiri. Kita bisa memilih usaha apa yang kita suka, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang kelima, mempunyai kesempatan berjiwa sosial. Dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya membuat kita mempunyai kesempatan berjiwa sosial untuk bisa menolong orang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya kerugiannya, yang pertama pendapatan tidak stabil. Jelas ya, menjadi seorang wirausaha pendapatannya kadang naik, kadang turun. Yang kedua, belajar tidak ada akhirnya. Dengan menjadi wirausaha, kita setiap harinya dituntut untuk terus belajar, dan belajar. Yang ketiga, sering terlibat masalah keuangan. Karena pendapatan yang tidak stabil, maka seorang wirausaha kerap kali terlibat masalah keuangan. Yang keempat, beban pikiran yang berat. Menjadi seorang wirausaha selalu memikirkan pekerjaannya, entah itu pas mau tidur, pas mau makan, atau bahkan pas liburan sekalipun, pasti terngiang-ngiang di pikirannya tentang pekerjaan. Yang kelima, tanggung jawab dan resiko yang dihadapi sangat besar. Seorang wirausaha mempunyai tanggung jawab dan resiko yang besar, apalagi jika sudah mempunyai karyawan. Dan saat ada di fase bawah, wirausaha harus memikirkan, bukan cuman memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan bagaimana hak karyawannya bisa terpenuhi dan usahanya bisa selamat dari kebangkrutan. Untuk materi yang selanjutnya, di sini ada beberapa tokoh entrepreneur atau seorang pengusaha ya yang sukses dari Indonesia, yaitu ada Riko Huang, Chandra Putra, Iko Santoso, Bong Avan, Dewa Eka Prayoga, dan yang lain sebagainya.
yang tidak saya sebutkan satu persatu ya. Tetapi di sini saya akan menceritakan 2 tokoh saja karena waktu yang sangat terbatas ya. Untuk yang pertama yaitu ada Li Keqiang. Siapa sih yang tidak kenal dengan Li Keqiang? Li Keqiang ini adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses ya, karena kegigihannya dalam menjalankan bisnisnya. Li Keqiang ini lahir di Jakarta tanggal 14 November tahun 1995. Nah, Mas Li Keqiang ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dulu itu sempat rumahnya mengalami kebakaran. Setelah kejadian tersebut, Mas Li Keqiang ini membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan nasi uduk, kaos, mie ayam, dan lain sebagainya. Tetapi dalam bisnisnya tersebut itu semuanya mengalami kegagalan. Nah, tetapi Mas Li Keqiang ini tidak mengalami yang namanya ngedon ya, tidak mengalami ngedon. Mas Li Keqiang ini gigih dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian Mas Li Keqiang juga berjualan casing HP, entah itu hard case, soft case, dan yang lain sebagainya ya, seperti itu. Dia itu menjalankan bisnisnya melalui media online, media sosial seperti itu, seperti Kaskus, Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya. Setelah menjalankan bisnisnya lewat online, Mas Li Keqiang ini mendapatkan hasilnya dalam penjualannya ya. Setiap hari mengalami penjualan, meningkatkan penjualan, tiap hari dapat closingan, dapat orderan. Nah, semakin ramai Mas Li Keqiang ini mendalami strategi marketing di Instagram. Bagaimana cara berjualan di Instagram. Setelah Mas Li Keqiang ini mengetahui cara-cara berjualan di Instagram, Mas Li Keqiang juga membuat buku sendiri yang berjudul Jago Jualan di Instagram. Mulai saat itulah Mas Li Keqiang ini dikenal dan sekarang ya menjadi CEO di PT Alona Indonesia yang membawahi ratusan karyawan dan juga lini bisnis seperti dropship aja, pusaka Alona, dan lain-lain. Untuk yang kedua di sini ada Mas Ipo Santosa ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Ipo Santosa? Di sini dari kalian teman-teman juga pasti sudah tahu dengan yang namanya Mas Ipo Santoso. Mas Ipo Santoso, banyak juga dari kalian pasti yang sudah melihat video-videonya Mas Ipo Santoso ini ya. Mas Ipo Santoso ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di Indonesia. Ia juga sudah berkeliling di berbagai mancanegara, dikenal sebagai seorang pembisnis dan juga sebagai motivator. Awal kesuksesan dari Mas Ipo Santoso ini berawal dari kelulusan S1-nya ya di Malaysia, kemudian dia bekerja di Sinar Group dan yang lain sebagainya. Setelah berkarir di dalam negeri dan juga di luar negeri, dia juga sebagai seorang penulis yang sangat terkenal, bisa dilihat dari buku-bukunya 7 Keajaiban Rezeki, Percepatan Rezeki, 10 Jurus Jitu Terlarang, dan yang lain sebagainya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini Mas Ipo juga sedang menjalankan bisnisnya ya, salah satunya yaitu produk BP atau yang sering dikenal itu dengan British Propolis ya. Mas Ipo ini seorang motivator yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Sekalinya dia perform atau dia naik di atas panggung itu gajinya bisa 20 sampai 25 juta per 3 jam. Kemudian Mas Ipo ini juga mendirikan sekolah-sekolah khalifah ya untuk anak-anak yang nantinya ingin menjadi pengusaha, di mana anak-anak itu dididik untuk menjadi seorang pengusaha-pengusaha agar nantinya itu bisa seperti Mas Ipo sendiri. Itulah
tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi kita semua dalam dunia berbisnis. Mungkin dari teman-teman juga ada tokoh favoritnya ya, yang dapat meningkatkan dalam dunia bisnisnya teman-teman. Selanjutnya ada bagaimana cara menumbuhkan jiwa atau mental wirausaha. Untuk yang pertama yaitu ada memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Di mana seorang pengusaha yang baru-baru gabung ya, atau pengusaha pemula itu harus mempunyai niat yang baik dan keyakinan yang kuat, yang nantinya akan lebih bersemangat dalam menjalankan bisnisnya agar nanti suatu saat itu dapat sukses. Kemudian yang kedua itu memiliki kecepatan dalam melihat peluang, di mana seorang pengusaha itu harus diwajibkan segera gercep untuk melihat sebuah peluang. Ketika kita tidak gercep ya, tidak gerak cepat, peluang itu akan diambil oleh orang lain. Jadi kita juga akan terhambat oleh bisnis kita ketika tidak bisa cepat melihat peluang seperti itu. Tidak mengambil peluang, kita juga akan terlambat oleh perusahaan-perusahaan lain atau entrepreneur yang lain seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada pelajari kisah sukses dari orang lain. Untuk mempelajari kisah sukses dari orang lain, kita juga bisa melihat video-video dari orang lain, atau kita juga bisa bercerita langsung dari orang lain gimana dulunya itu bisa menjalankan bisnisnya dengan kegigihannya, dengan semangatnya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa berbicara atau bercengkrama dengan orang-orang yang sudah sukses seperti itu. Kita juga bisa melihat video-video dari orang-orang yang sudah sukses yang tadi saya sebutkan tokoh-tokohnya siapa aja, bisa melihat dari situ. Di situ juga ada Q&A dari orang-orang yang sudah sukses ya. Kalian bisa melihat kisah-kisah dari orang-orang tersebut. Kemudian di sini ada modal. Modal juga sangat berpengaruh pada sebuah kegiatan dalam berwirausaha ya, di mana modal ini ada yang besar dan juga ada yang kecil. Untuk yang modal besar itu seperti yang di offline ya, atau di toko-toko seperti itu. Itu modalnya sangat besar sampai ratusan juta. Tetapi ketika kita berjualannya online atau kita sebagai dropshipper itu tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Kita hanya mengiklankan biaya orang lain, mengiklankan produk orang lain, ketika ada penjualan kita baru membeli kepada tokonya tanpa kita harus stok produk ya. Selanjutnya yaitu ada fokus dalam berwirausaha. Nah, kita sebagai pengusaha yang ingin sukses, yang ingin karirnya naik atau ingin menjadi kebanggaan dari keluarga atau dari kerabat atau dari yang lainnya, kita harus fokus dalam menjalankan bisnisnya. Ketika kita tidak fokus dalam menjalankan bisnisnya, paling ya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah ngedown ya ketika tidak ada penjualan. Contohnya gini, baru satu minggu kita berjualan. Contohnya berjualan baju. Baru 1 minggu belum ada penjualan, tetapi kita sudah ngedown. Kok nggak ada yang beli, kok nggak ada yang order dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus fokus dalam berwirausaha? Kita juga ingin sukses kan nantinya, kita juga ingin membahagiakan keluarga, orang tua, kerabat, dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini ada memiliki kemampuan menjual, di mana seorang pengusaha itu diwajibkan harus bisa menjual ya, entah itu hard selling atau dengan soft selling. Pasti di sini banyak para pengusaha pemula yang menggunakan hard selling. Itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa menggunakan teknik dengan
hard selling karena masih pemula. Tetapi kalau kalian ingin lebih meningkatkan dalam penjualan, kalian juga harus belajar menggunakan teknik soft selling ya, agar penjualan kalian itu lebih meningkat terus-menerus setiap harinya. Kemudian yang terakhir di sini ada lakukan sekarang juga. Nah, ketika kalian sudah mempunyai ide atau gagasan dan juga mau bikin apa, kalian lakukan harus dengan sekarang juga. Tidak boleh nanti. Misalkan kalian mempunyai gagasan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan nanti kalian melakukannya 1 Oktober tahun 2021. Nah, ya udah kelewatan jauh banget ya. Malah nanti akan tertinggal oleh orang lain seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini ada manfaat wirausaha bagi masyarakat. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Ketiga, melatih individu untuk memanfaatkan peluang. Kemudian yang keempat, melatih individu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yang kelima, memberikan kebebasan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Keenam, membantu memberikan peluang perubahan. Ketujuh, berpeluang dalam meraih keuntungan dengan optimal. Kedelapan, membantu pembangunan sosial di daerahnya. Kemudian untuk materi yang terakhir di sini ada sikap positif dan negatif tentang wirausaha. Untuk yang pertama sikap positif di sini ada menambah daya tampung tenaga kerja. Kemudian yang kedua sebagai generator pembangunan lingkungan bidang produksi, distribusi, peliharaan lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menjadi pribadi unggul yang patut diteladani. Keempat, memberikan contoh bagaimana bekerja keras. Kelima, selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keenam, berusaha memberi bantuan kepada orang lain di bidang pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Dan sikap positif yang terakhir yaitu ada berusaha mendidik karyawan menjadi seorang yang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun dalam menghadapi pekerjaan. Kemudian dari sikap negatifnya sendiri, yang pertama ada egois. Egois selalu mementingkan diri sendiri ya. Kemudian yang kedua tidak jujur. Tidak jujur misalkan dalam penjualan contohnya dalam produk obat bisa sembuh dalam waktu 3 hari. Tetapi dalam 3 hari belum sembuh-sembuh juga. Itu namanya juga tidak jujur. Kemudian yang ketiga adalah ada penghasilan tidak stabil. Penghasilan tidak stabil di sini seorang pengusaha itu penghasilannya tidak stabil ya. Misalkan hari Senin penghasilannya sampai 1 juta, kemudian hari Selasa 2 juta, hari Rabu 3 juta, hari Kamisnya 500.000 dan seterusnya ya. Tidak stabil juga, tidak seperti karyawan. Karyawan penghasilannya itu tetap. Kalau 4 juta ya 4 juta terus. Kalau baru naik pangkat baru bisa naik gaji juga seperti itu. Kemudian yang keempat kurang terhormat. Banyak dari masyarakat yang melihat ya atau menyikapi bahwa seorang pengusaha itu menjadikan pekerjaan yang kurang terhormat seperti itu. Karena mereka berpikir, lah jadi pengusaha sih ngapa ya dodolan anu kayak kuwe. Anu penghasilannya juga anu ora tetap lah anu mengkone akeh ngone seperti ya. Kebanyakan mereka berpikirnya itu seperti itu loh, bahwa yang dilihat itu dari gaji dan dari statusnya kurang baik. Nah, kemudian yang kelima itu ada pekerjaan rendah. Ini sama seperti yang tadi ya, masyarakat melihat seorang pengusaha itu pekerjaan yang sangat rendah dibandingkan sebagai karyawan dan yang lain sebagainya. Karena mereka mindset mereka itu kalau sudah lulus sekolah nanti harus bekerja dengan orang lain atau bekerja di tempat orang lain sebagai karyawan atau yang lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.